Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Bermain Candy Girl. Nah, apa ya bermain Candy Girl itu? Mari kita simak adik-adik bacaan berikut ini. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Ya. Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Jadi dalam permainan Candy Girl ini ada 2 kelompok yang harus dibagi ya. Ada kelompok yang digendong dan kelompok yang menggendong. Nah, untuk warna biru ini siswa yang digendong dan yang warna putih ini siswa yang menggendong. Nah, jadi ada 2 tim, yaitu tim yang digendong dan tim yang menggendong. Kelompok pertama itu harus berusaha menangkap bola yang dilempar. Kalau dia bisa menangkap, dia akan digendong oleh temannya menuju titik berikutnya. Tapi kalau dia tidak bisa menangkap, dia harus bertukar posisi. Nah, dalam bermain ini harus kerjasama dan harus sportif. Nah, kalau bermain Candy Girl ini kalian harus mempunyai teman yang seimbang, berat badannya, besar tubuhnya harus seimbang. Karena tidak mungkin kalian kecil kemudian menggendong teman kalian yang besar, itu akan tidak kuat ya. Jadi kalian harus mempunyai teman yang seimbang. Nah, dari bacaan tadi ada kata sportif ya. Apa itu sportif? Nah, sportif itu bersifat kesatria atau jujur. Nah, saat kalian bermain, berolahraga, kalian harus sportif. Jadi sportif itu bersifat kesatria atau jujur. Lalu dalam bacaan tadi juga ada kata kerjasama. Nah, apa arti kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah pengertian dari kerjasama. Lalu ada kata menang sendiri tadi. Nah, apa arti kata menang sendiri? Menang sendiri itu artinya sikap mau menang dengan segala cara. Nah, entah itu cara yang baik atau cara yang buruk adik-adik. Kalian tidak boleh ya mempunyai sifat menang sendiri. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Nah, kita tadi sudah mengerti kan makna atau arti kata dari sportif, kerjasama, dan menang sendiri. Nah, di sini ada gambar yang akan kita hubungkan dengan kosakata yang ada. Nah, gambar yang pertama ini kira-kira apa ya cocoknya? Apakah sportif, apakah kerjasama, atau ingin menang sendiri? Ya, ini cocoknya dengan kerjasama. Kemudian gambar yang kedua. Ini berhubungan dengan apa ya? Dengan kosakata sportif atau ingin menang sendiri? Ya, ingin menang sendiri. Lalu yang bawahnya
Gambar apa? Ini berarti sportif ya, karena mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang. Tuh, salaman. Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bisa bermain dengan kelompok putri. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalian jadi manusia itu ada dua jenis kelamin ya, ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Nah, ada yang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, di sini ada teman-teman Siti ya, gambar teman-teman Siti. Kita akan kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok putra. Nah, coba kita bersama-sama kelompokkan. Mana yang termasuk kelompok putra? Apakah Siti termasuk kelompok putra? Tidak, karena apakah Edo termasuk kelompok putra? Iya, ada Edo kelompok putra. Apakah Dayu termasuk kelompok putra? Tentunya tidak. Lani? Tidak. Beni? Ya, Beni termasuk kelompok putra. Kemudian Budi? Ya, Budi juga termasuk kelompok putra. Ita bagaimana Ita? Ita mah tidak. Kemudian Aldo? Ya, Aldo adalah kelompok putra. Kemudian Reno? Reno juga kelompok putra. Ayu masuknya ke kelompok putri. Ayu mah putri. Jadi sisanya itu adalah kelompok putri. Silahkan tuliskan kelompok putri. Lihat ada apa saja, ada siapa saja kelompok putri, kita tuliskan. Nah, yang pertama ada Siti, kemudian Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk kelompok putra dan mana yang termasuk kelompok putri. Kamu dan teman-teman memiliki perbedaan jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis kelamin perempuan atau putri. Walaupun kita berbeda jenis kelamin, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya adik-adik. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.